Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat berjumpa di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Pada hari ini kita ada materi tentang dampak dan manfaat teknologi dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Baik, sebelum kita mulai acara kita, saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Selamat bergabung para peserta didik baru. Mudah-mudahan bergabungnya kalian semua menjadi suatu pencerahan ataupun satu semangat yang baru di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Baik, hari ini seperti saya katakan tadi, saya akan menyampaikan materi tentang teknologi, yaitu dampak dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang namanya teknologi, kalau kita bicarakan itu seakan-akan tidak pernah selesai. Karena apa? Ada satu pembaruan, pengembangan sehingga hampir kita sulit untuk memilih karena ada hal-hal yang lebih baru lagi. Jadi yang namanya teknologi itu selalu berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari karena sudah merupakan kebutuhan yang mutlak dalam kebutuhan menjalankan aktivitas dan kreativitas. Perkembangan teknologi di zaman era digital ini sangat pesat. Secara tidak langsung, pengguna teknologi meningkatkan sangat tajam. Artinya apa? Banyak para individu, para kelompok, para organisasi sudah banyak menggunakan teknologi. Karena salah satunya untuk menunjang dalam kegiatan dan kreativitas mereka sehari-hari. Apa itu teknologi? Teknologi adalah suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Seperti saya katakan semua tadi, bahwa namanya teknologi itu tidak terpisah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada namanya kenyamanan. Di sini ketika kita menggunakan teknologi, kegiatan teknologi itu ada satu kenyamanan, tidak ada suatu masalah. Ketika kita melakukan transaksi, kita melakukan kegiatan-kegiatan, itu merasa nyaman, tidak ada satu gangguan yang sangat berarti. Kemudian itu ada kata-kata kemudahan. Di sini kita bisa melihat kemudahan di sisi mungkin ketika kita cari ilmu, kosakata ilmu, ataupun informasi. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, kita merasa kesulitan ketika kita mencari informasi. Biasanya pengguna teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya suatu perubahan sumber daya alam menjadi satu alat. Nah, dengan adanya satu teknologi, ada satu perubahan, yaitu salah satunya sumber daya manusia itu sendiri. Contohnya teknologi yang nyata, ya, alat yang nyata, itu seperti komputer, laptop, mungkin handphone dan lain-lainnya. Jadi ini salah satu untuk menunjang dalam kehidupan sehari-hari hasil karya yang namanya teknologi oleh manusia itu sendiri. Dampak positif dari teknologi. Kalau kita lihat ada dua sisi di teknologi ini dampaknya. Pertama positif, yang kedua negatif. Ya, kita lihat apa yang positif. Pertama, mempercepat arus informasi. Ya. Arus informasi saat ini sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol. Artinya apa? Dengan pesatnya perkembangan teknologi, itu hampir saingannya sangat banyak, ya, saingan yang sangat banyak, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia itu sudah saling bersaing, tidak terkontrol. Namun demikian merupakan salah satu dampak positif dari teknologi. Kenapa? Kalau kita lihat di sebelumnya, kita melakukan sesuatu itu selalu lambat, mencari informasi lambat, ya, sehingga apa yang terjadi di belahan dunia itu kita selalu lambat, tidak secepat
Bayangkan sekarang kita dengan menggunakan teknologi, apa kejadian di dunia sebelah sana, ya, belahan dunia itu kita langsung dapat informasi. Karena dapat memberikan informasi suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Ya, ini biasa, karena itu kan yang namanya informasi dari asalnya mana, kita kadang-kadang kalau tidak filter, tidak disaring, ya kita tidak akurat. Yang kedua, memudahkan akses terbaru, ya, memudahkan akses informasi terbaru. Nah, karena dengan teknologi kita paling gampang dan mudah mendapatkan informasi yang baru. Hal ini akan membutuhkan individu meningkatkan informasi, ya, dan pengetahuan yang dimilikinya. Meski terkadang validasinya dan informasinya tersebut perlu dipertanyakan. Nah, artinya sini ada satu keraguan ketika kita mendapatkan informasi, makanya kita selaku pengguna, pelaku, hendaknya ketika kita menggunakan teknologi, kita harus yang namanya filter, kita saring benar-benar, jangan sampai salah, ya, salah untuk menerima dan mencerna dalam kehidupan kita. Yang ketiga, media sosial. Kita tahu media sosial, ya, kita tahu media sosial adalah salah satu alat bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain, ya. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat, ya. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang yang baru dan menambah relasi antar individu, ya. Dengan ini kita punya relasi, kita punya saudara, kita punya teman, ya, sehingga kita ketika berhubungan, ketika kita berbuat, kita punya relasi. Ketika kita punya relasi, artinya kita punya jaringan sahabat yang lebih banyak. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Nah, bagaimanapun teknologi tadi kita ceritakan selalu membantu dalam mencari informasi, dan informasi itu sangat penting dan sangat perlu ketika dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena tanpa informasi artinya kita tidak akan berkembang pola pikir kita, ya. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih dekat. Nah, dulu mungkin kita untuk satu tempat kita butuh waktu, butuh biaya. Tapi sekarang dengan teknologi, contohnya handphone, ya, atau TV, kita bisa yang jauh itu lebih dekat, cepat kita bertanggap, berinteraksi. Mungkin dengan sekian detik, bahkan sekian detik, ya, per sekian detik kita sudah bisa berinteraksi. Maka individu akan menjadi lebih mudah dan dalam mencari informasi yang diinginkan. Jadi lebih mudah. Dalam hal ini, siswa dapat mengekspor pikiran, bahan pelajaran di sekolah mereka dengan mengakses informasi, ya, lebih luas dalam setiap mata pelajaran. Nah, kalau kita melihat dari pembelajaran di sekolah, mungkin kita tidak cukup dari guru saja, kita nggak cukup dari yang namanya buku. Mestinya harus kita punya kosakata yang banyak dalam mencari ilmu, ya. Contohnya di internet paling banyak, teknologi membantu dalam menyelesaikan satu permasalahan dan keilmuan, ya. Banyak kita cari informasi. Yang kedua, media hiburan, ya, media hiburan. Teknologi informasi dan komunikasi ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contohnya dari media hiburan berupa game, musik, dan video lainnya. Banyak sekali, ya, banyak sekali itu. Mempermudah komunikasi dengan individu lain. Nah, seperti kita sebutkan dari awal tadi, kita paling gampang untuk berkomunikasi dengan yang lain, walaupun kita berjauhan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, maka saat ini untuk berkomunikasi dengan orang lain menjadi jauh lebih mudah, ya, jauh lebih mudah. Tidak begitu sulit lah ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang yang lebih jauh, ya. Sharing dan bagi file. Dulu kalau kita untuk mengantar file mungkin sifatnya soft file, ya, mungkin lebih gampang.
Ya, kalau dulu kita mungkin menggunakan hard file, mungkin makannya berat, makan tempat, itu biaya, tenaga. Tapi sekarang tidak. Cukup kita bisa sharing dengan menggunakan internet, kita kirim dengan internet, ya. Setelah itu waktunya lebih cepat, ya. Sehingga kita tidak merasa rugi, ya. Cepat kita mendapat informasi dan data-data yang kita ingin. File dan dokumen saat ini sudah merupakan kebutuhan dari setiap orang, ya. Baik dari file musik ataupun dokumen penting. Bisa dibagikan dengan menggunakan internet, ya, dan merupakan produk dari teknologi informasi. Delapan, memiliki dampak positif dalam dunia pendidikan. Nah, kita sekarang rasakan, ya, kita awal masuk sekolah ini kita nggak bisa datang ke sekolah biasanya. Kita tahun ajaran sebelum ada COVID ini, kita masih bisa kumpul, bahkan pengenalan sekolah itu kita bisa berinteraksi semua, ya. Bahkan kita situ dikenalkan dengan guru-guru lain, kita kenalkan dengan yang namanya kakak senior kita, ex-schoolnya, bisa dikenalkan. Tapi sekarang tidak, kita menggunakan teknologi, ya. Kita penyampaian dengan teknologi, cukup dari rumah saja, sehingga kita tidak berinteraksi langsung, kita berkumpul, sehingga kita terfokus di rumah saja. Nah, itulah salah satunya yang dibutuhkan untuk berteknologi. Materi pembelajaran dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan lebih mudah untuk diakses dan diperoleh, ya. Akan lebih mudah dengan teknologi. Kesembilan, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Nah, ini tidak asing lagi. Kita sudah dengan zaman era digital ini, kita belanja atau bisnis, ya, kita sudah menggunakan namanya teknologi. Contoh kayak belanja online, ya. Kita beli-beli nggak cukup, kita nggak perlu datang ke sana, kita cukup menggunakan telepon, ya, pilih kontak, pesannya udah nyampe. Ya, bahkan sekarang dibayar di depan itu bisa, dia perlu ke sana mengambil transfer, ya. Begitulah mudahnya teknologi. Jadi sehingga apa yang kita lakukan itu lebih cepat. Jadi kita lebih untung, pertama untung waktu dan tenaga. Dan saat ini banyak muncul lapangan pekerjaan yang baru, ya, dihasilkan perkembangan teknologi informasi online dan juga bisnis online, ya. Ini menciptakan lapangan pekerjaan baru, ya. Ditutup dengan kita bisa berteknologi. Oke, ini kembalikan tadi, ya, dampak positif tadi, sekarang dampak negatifnya. Jadi teknologi itu kalau kita menggunakannya harus hati-hati. Ibarat dua mata pisau atas bawah tajam. Hati-hati kita menggunakannya. Apabila kita nggak hati-hati, itu bisa akan merusak kehidupan, tatanan hidup kita. Percayalah, apalagi remaja-remaja seperti kalian mungkin itu kalau nggak benar-benar memahami, memfilter penggunaan teknologi, ya kalian akan rusak, ya, tatanan kehidupan, moralitas dan sebagainya, ya. Nih, kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ya. Dan ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user, ya, pemakai ketika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi kita harus hati-hati, ya, jangan asik, enjoy, ya, sehingga apa yang kita inginkan tidak bisa menjadi kenyataan, hanya rusak aja semuanya, ya. Ini yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Nah, asik dengan gadgetnya, handphonenya, ya, dengan laptopnya, sehingga pekerjaan itu terbilang asik dengan malas-malasan saja, ya. Berikutnya, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber, ya. Kita bisa lihat selama apa kejadian di masyarakat, ya. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam menggunakan teknologi. Berikutnya, konten negatif yang berkembang pesat. Nah, di sini bagi remaja harus hati-hati, ya, menggunakan teknologi karena bisa merusak dalam moralitas, ya. Jadi pemakaian teknologi, ya, tolong difilter, ya.
Berikutnya fitnah juga pencemaran nama baik secara luas, ya. Nah ini banyak nih. Jadi teknologi sebenarnya harus membantu dalam kehidupan, tapi menjadi cat marut, marah-marah dalam kehidupan dengan berkeluarga, ya, ataupun berteman, ataupun berorganisasi. Dan berikutnya, menjauhkan yang dekat. Nah, menjauhkan yang dekat. Bayangin aja, teman-teman dekat jadi jauh. Yang jauh jadi dekat. Jadi kita asik dengan yang jauh-jauh saja. Sementara sekarang itu kita tidak bisa berinteraksi dengan yang dekat. Ini salah satu dampak tidak baiknya berteknologi. Berikutnya, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Saking asiknya handphone, ya, handphone, ataupun HP, atau main game, pekerjaan jadi terbengkalai, tugas-tugas yang pokok jadi terbengkalai. Atau membuang waktu yang tidak berguna, ya, membuang waktu hal yang tidak berguna. Nah, ini banyak asik di depan handphone, asik di depan laptop, akhirnya waktu terbuang itu saja. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Jelas kalau sudah malas ya otomatis jadi menurun prestasi kita. Baik, sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Tapi sebelumnya ada beberapa saya sampaikan. Gunakanlah teknologi dengan baik, ya, sesuai dengan kebutuhan. Karena teknologi dampaknya ada dua tadi, ya, ada yang positif dan negatif. Bayangin dimanapun kita berada, kita sudah diapit dengan namanya teknologi. Kita sudah sudah dikepung dengan teknologi. Mau tidak mau kita harus siap dengan namanya teknologi. Maka dari itu, Anda semua gunakanlah teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.